Saya persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang kita diskusikan dari materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, sebenarnya kaum Khawarij itu siapa ya? Itu kan dulu juga sahabat Rasulullah ya? Atau apakah dulu juga sahabat Rasulullah terus dia menyimpang begitu? Karena sanksinya kok lebih ini dari orang munafik ya, yang harus dibunuh gitu. Iya. Jadi kalau kita baca ya Bapak Ibu rahmatullah sejarah tentang Khawarij itu, Khawarij itu memang kalau diperhatikan awalnya memang mereka ini sahabat Rasulullah SAW, tetapi kemudian dia menampakkan sikap penentangan terhadap Nabi secara terang-terangan. Karena ada satu hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan harta rampasan perang, kemudian tibalah seseorang yang mengatakan, "I'dil, innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Rasulullah, karena sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Subhanallah, maha suci Allah. Nabi dibilang tidak berlaku adil pada saat itu. Maka dalam doa itu sampai merah muka Nabi SAW. Kata Nabi, kalau aku tidak bisa berlaku adil, kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa berlaku adil, maka siapakah yang bisa berlaku adil setelah Allah dan Rasulnya dan tidak bisa berlaku adil? Adakah dari kalian yang bisa berlaku adil setelah Allah dan Rasulnya tidak bisa berlaku adil? Celakalah engkau, kata Rasulullah SAW. Setelah orang ini pergi, apa kata Nabi SAW? Ini dari keturunan orang ini, kata Nabi, akan muncul satu kaum nanti ya, yang mereka ini membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Yang kalau kalian melihat salat mereka, kalian akan menganggap salat kalian tidak ada artinya. Kalau kalian melihat ibadah mereka, kalian akan menganggap ibadah kalian tidak ada artinya. Dan mereka akan keluar dari Islam ini seperti anak panah keluar dari anak panah melesat dari busurnya. Bapak Ibu pernah dengar hadis ini? Itu kata Nabi SAW. Nah, oleh karena itu kata Nabi, dimanapun kalian bertemu dengan mereka, bunuhlah mereka. Jadi memang awalnya sahabat Nabi itu, tetapi kemudian dia menampakkan pembangkangannya kepada Nabi, dan itu menjadi turun-temurun, itu maksudnya. Dia membangkang dengan ajaran Islam, ajaran Nabi itu turun-temurun. Tidak ada umat Islam yang berani mengkafirkan sesama umat Islam yang berbuat dosa selain dari dosa syirik itu, kecuali orang-orang Khawarij. Jadi kalau ada yang berzina itu kafir, kalau ada yang membunuh itu kafir, kalau ada yang mencuri itu kafir, kalau ada yang mengkonsumsi narkoba itu kafir, kalau ada yang berharga kepada orang tua itu kafir. Ini kata siapa? Orang-orang Khawarij. Oleh karena itu darahnya halal, harus dibunuh, dan mereka kekal dalam neraka jahanam. Padahal tidak ada Al-Quran mengatakan begitu, tidak ada hadis Nabi SAW mengatakan seperti itu. Nah, fitnah ini begitu berbahayanya dalam pandangan Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, kelompok ini, kata Nabi, harus dihabisi. Dia Muslim, dan dia menghalalkan darah kaum muslimin, tapi nanti giliran dengan orang kafir, dengan musuh-musuh Allah, mereka berlemah lembut. Harusnya apa? Harusnya kita sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fatah ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Harusnya orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu sejatinya mereka keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang dan berlemah lembut dengan sesama mukmin. Harusnya begitu. Nah, mereka kebalikan, Pak. Mereka keras dengan sesama mukmin, bahkan menghalalkan darah mereka. Tetapi giliran dengan orang kafir nanti mereka berlemah lembut, berkasih sayang. Dan ini akan terus-menerus terjadi. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian bertemu dengan manusia begini, bunuh. Hukum asal kan tidak boleh menghalalkan darah seorang muslim. Ini Nabi yang menghalalkan, karena mereka telah terlalu jauh keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Mereka mengaku muslim, mereka mengaku
muslim, tetapi mereka sadis menghalalkan darah kaum muslimin dan menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat masih banyak yang hidup tidak dihargai oleh mereka sama sekali. Padahal mereka bukan tidak dikenal sebagai orang yang berilmu. Jadi ciri orang Khawarij itu mereka ahli ibadah, ahli Al-Quran. Bahkan banyak dari mereka yang hafal Al-Quran, tapi mereka lancang menetapkan hukum. Ini haram, ini kafir. Itu kerjaan orang Khawarij tanpa ada dalil yang qat'i, yang sharih, yang menjelaskan tentang itu. Allah Ta'ala InsyaAllah nanti saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat ini di awal-awal, setelah itu di akhir-akhir masa sahabat itu sebenarnya. Yang kelompok Khawarij, Syiah, nanti akan masuk ke penjelasan walaupun secara singkat, tidak panjang-panjang InsyaAllah. Kemudian Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada dan yang lain banyak sebenarnya kelompok-kelompok. Ini kelompok-kelompok ribuan tahun sudah ada di zaman para sahabat. Gitu. Intinya mereka sama sekali tidak menghargai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang yang paling paham dengan agama ini setelah Rasulullah, para sahabat itu harus diikuti saja para sahabat. Tapi mereka sama sekali tidak menghargai para sahabat. Mereka berhukum sendiri. Bayangkan. Apalagi ketika sahabat sudah tidak ada lagi, semakin lancang mereka. Allah Ta'ala. Jadi itu tidak serta-merta bunuh begitu. Itu memang sejarahnya panjang kalau kita perhatikan. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk membunuh mereka? Bukan hanya memerangi, kalau memerangi itu bisa jadi kan mengusir, tidak jadi membunuh. Tapi ini kata-katanya faqatuluh, beda dengan waqatiluh. Ini faqatuluh, faqatuluh artinya bunuh. Kalau waqatiluh itu perangi mereka. Nabi tidak memakai kata-kata qatiluh, tapi Nabi mengatakan faqatuluh. Waqatuluh itu bahasanya. Ini sempat dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kata-kata qatiluh dan waqatuluh. Allah Ta'ala. Ini bahasan kita pada malam ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat insyaallah. Intinya adalah saya ingin mengingatkan bahwa baik Allah, patuh kepada Nabi itu seperti kita patuh kepada Allah. Siapa yang tidak patuh kepada Nabi berarti dia tidak patuh kepada Allah. Siapa yang membangkang kepada Nabi berarti membangkang kepada Allah. Itu intinya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan kalau kalian ingin masuk surga, kalian harus patuh kepada kata Nabi. Oleh karenanya dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Sahabat bertanya, Rasul, siapa yang enggan masuk surga? Siapa yang tidak mau masuk surga? Kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi menjawab dengan bahasa romantis. Kata Nabi, orang yang patuh kepadaku inilah orang yang mau masuk surga. Tapi yang tidak mau, tapi yang mendurhakaiku, kata Rasulullah, yang tidak patuh kepadaku inilah orang yang tidak mau masuk surga. Artinya akan ada dari umat Nabi ini memang tidak mau masuk surga. Dari mana dia tunjukkan dia tidak mau patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum